Haleluya, puji Tuhan. Hari ini bersama Yesus Kuatku, kita kembali lagi akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah melalui renungan kita hari ini, kita dibawa untuk semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, hari yang Tuhan beri bagi kami. Sebelum kami beraktivitas Tuhan, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang kami baca saat ini Tuhan, boleh menguatkan kami, menguatkan iman percaya kami, tetap teguh di dalam Tuhan. Dan kami akan semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di sepanjang hari ini dan hari-hari kami yang akan datang. Terima kasih Allah Roh Kudus bekerja di dalam kami, memberikan pengertian kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita hari ini kita akan membaca di dalam Yeremia pasalnya yang ke-12. Kitab Yeremia pasal yang ke-12 ayatnya yang kedua. Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita hari ini adalah Kristen KW. Apa itu artinya? KW seperti yang kita biasa dengar, yaitu berbicara tentang sebutan untuk sesuatu barang yang kualitasnya adalah tiruan, imitasi, buatan, ya. Dan apa yang kita baca tadi di dalam Yeremia pasal yang ke-12 ayat yang kedua, di kalimat yang terakhir dikatakan, memang selalu engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Ternyata bahwa sebenarnya ada orang-orang yang berseru nama Tuhan, ada yang selalu memperkatakan nama Tuhan, tetapi hanya di bibir saja, hanya di mulut saja. Alkitab katakan, Alkitab menulis, tetapi jauh dari hati mereka. Kalau dibaca ayat yang pertama, dari ayat yang pertama di situ, bahwa ini adalah keluhan Yeremia. Dia melihat bahwa rasanya ada ketidakadilan, sepertinya ada ketidakadilan. Kenapa orang-orang yang hatinya jauh daripada Tuhan, tetapi terlihat hidupnya menikmati berkat begitu? Sedangkan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang dilihat Yeremia, kenapa hidupnya ada kesusahan-kesusahan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan lihat bahwa apa yang dimaksud firman Tuhan hari ini. Produk KW itu kalau kita lihat ada tas branded, ditiru, dibuat tiruannya. Atau dalam hal ini yang akan kita bicarakan tentang buah. Kita lihat ada buah-buah yang KW juga, buah-buah yang imitasi, buah yang dibuat dari plastik, buah yang dibentuk dari kayu dan sebagainya. Dan itu digunakan sebagai display, sebagai pajangan, sebagai hanya dipamerkan saja, tapi tidak bisa dinikmati karena itu buatan, nggak ada rasanya. Tetapi yang kita mau belajar di sini ada perbedaan buah KW dan buah yang asli. Kristen yang KW, Kristen yang dalam tanda kutip Kristen-Kristenan, dengan Kristen yang sungguh-sungguh, anak Tuhan, pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya barang-barang atau benda-benda mati saja yang dibuat imitasi atau dibuat tiruannya. Ternyata dalam hal kekristenan, dalam hal rohani pun bisa juga dibuat KW dalam tanda kutip, ada tiruan. KW di sini berasal dari kata kualitas, disingkat KW. Jadi ya adalah yang meniru, tiruan imitasinya. Kekristenan pun ternyata bisa juga ditiru. Seolah-olah yang mengaku Kristen tetapi kehidupannya jauh dari kebenaran firman Tuhan. Alkitab tadi tulis bahwa mereka berseru-seru, mereka memperkatakan Tuhan, tetapi dalam kehidupannya perilakunya tidak mencerminkan nama Tuhan, tidak mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Saya catat beberapa di sini. Yeremia 12 ayat yang kedua ini, seperti saya katakan di awal tadi, bahwa ada keluhan dari Yeremia. Kenapa ya?
Kok justru orang yang jauh dari Tuhan rasanya mereka diberkati. Yeremia pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 di sana dikatakan, Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan Engkau, tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Dari bahasanya sepertinya Yeremia mengeluh, kok bisa sih? Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajar kita pagi hari ini, saat ini, bahwa ada maksud kehendak Tuhan untuk kita perhatikan. Bukan, kalau di ayat yang lain dikatakan, bukan yang di luar ini yang dilihat oleh Tuhan, yang dilihat oleh Allah, tetapi Allah melihat di hati. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa penampilan di luar bisa menipu, tetapi Tuhan lihat hati manusia, kesungguhannya kepada Tuhan. Bukan hanya di bibir saja dia berseru-seru nama Tuhan, tetapi kehidupannya, kesehariannya tidak mencerminkan dia adalah Kristen, pengikut Kristus. Memang selalu engkau di mulut mereka, ayat itu tulis, tetapi jauh dari hati mereka. Mereka adalah orang-orang yang saya katakan tadi, mengaku Kristen, tetapi ternyata hanya Kristen-Kristenan. Hati-hati dengan yang demikian. Kalau kita tidak berpegang teguh, iman percaya kita tidak berpegang teguh di dalam Tuhan, bisa jadi kita adalah Kristen KW. Hanya terlihat di luar saja. Tetapi selalu kita ingat, Tuhan melihat hati kita. Tuhan perhatikan apa yang ada di dalam hati kita, apa yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, buah yang dihasilkan Kristen KW, kelakuannya adalah buah yang tidak baik. Kelakuannya adalah kelakuan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Oleh karena apa? Oleh karena mereka tidak kenal siapa Allahnya. Oleh karena mereka tidak terlalu mengenal firman Tuhan. Tetapi bagi kita, orang yang percaya kepada Kristus, sungguh-sungguh yang menjadi pengikut Kristus sungguh-sungguh, kita adalah pengikut Kristus yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Yesaya pasal yang ke-29 ayat 13. Yesaya 29 ayat 13 di sana dikatakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Yesaya sudah menubuatkan akan ada orang-orang yang demikian. Bahkan di Injil Markus pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-6 di sana dikatakan, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Tegas firman Tuhan datang. Dikatakan orang-orang yang hanya beribadah hanya di luar saja. Firman Tuhan katakan, hai orang-orang munafik. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dijauhkan dari kita. Kiranya perkataan itu Tuhan katakan kepada kita, supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi pengikut Kristus yang sebenarnya, yang asli, yang original, bukan yang KW. Haleluya. Roh Kudus menolong kita untuk kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Jadilah pengikut Kristus yang sejati, jadilah pengikut Kristus yang asli, bukan KW, bukan tiruan, bukan imitasi. Roh Kudus memampukan kita dan biarlah hidup kita tetap memuliakan Tuhan. Satu ayat yang terakhir, Matius pasal yang ke-7 ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Biarlah kita menjadi pohon-pohon kehidupan yang menghasilkan buah yang baik, yang dapat dinikmati oleh orang lain dan juga dapat dinikmati oleh Tuhan. Dalam hal apa? Perbuatan kita, perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kepada kami untuk kami menjadi pengikut-pengikut Kristus, menjadi Kristen yang sebenarnya, yang sesungguhnya, yang sesuai dengan firman Tuhan. Bukan menjadi Kristen pengikut Kristus yang KW, tetapi kami mau menjadi pengikut Kristus yang sesungguhnya. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu, untuk kami dapat mengerti dan dapat melakukan firman-Mu. Pimpin kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan di hari-hari kami Tuhan. Kami berdoa
Biarlah semua umat Tuhan yang bekerja, yang kuliah, yang sekolah, apapun aktivitas kami, yang melayani Tuhan full time, Tuhan akan tetap menolong dan menyertai kami. Berkati kami semua dan biarlah hidup kami menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.